Saya rasa kalau tantangan, ya jelas ya bahwa blended finance kan melibatkan partisipasi ya di luar konvensional financier seperti lembaga keuangan atau bank. Ada dua ekstrim itu keterlibatan blended finance. Yang pertama ekstrim satu itu seperti pemerintah atau lembaga-lembaga multilateral. Memang nature-nya mereka fokus pada proyek yang memberikan impact, ya, impact yang besar, dan adalah tugas pemerintah ya menjaga affordability. Jadi harga infrastrukturnya itu bisa ditekan murah agar masyarakat bisa menikmati. Itu satu sisi ya. Nah, yang kedua, sisi kedua juga ada kelompok filantropi. Jadi filantropi itu orang kaya yang mungkin awalnya dari barat ya, dari investor yang super rich ya, yang mereka juga menggelontorkan uang untuk mendukung proyek-proyek yang impactful. Biasanya partisipasi mereka ini adalah untuk de-risking atau memperkuat ekosistem. Saya kasih contoh konkret ya, karena tadi ditanya tantangannya. Betul. Kalau yang dari pemerintah, mungkin yang paling cocok ya, yang sekarang kita jalanin, itu misalnya pembangunan jalan tol, tapi juga tujuannya dibuat multifungsi dengan tanggul. Itu seperti jalan tol Semarang-Demak. Jadi jalan tol itu berfungsi juga sekaligus sebagai tanggul. Nah, kan biaya investasi jadi meningkat. Di luar konvensi biaya membangun jalan tol, ada butuh untuk tanggul, dan untuk itu pemerintah melalui PUPera ya, khusus buat tanggul itu menjadi elemen yang didanai oleh APBN. Sehingga investor pembangunan jalan tol Semarang-Demak tadi bisa juga menikmati return atau investasinya itu terkompensir, dan proyek ya bisa membayar utangan ya, sekaligus juga berfungsi sebagai jalan tol dan berfungsi sebagai mitigasi terhadap risiko climate, abrasi dan peningkatan muka air laut. Itu contoh konkret. Nah, terakhir mungkin tantangannya ya memang butuh koordinasi, khususnya di tahap perencanaan. Karena dukungan visibility tadi pada gilirannya memungkinkan proyek itu ya, tarif jalan tolnya ya sama dengan tarif jalan tol yang biasa, yang tidak berfungsi ganda. Jadi butuh koordinasi, butuh perencanaan matang, menghitung jumlah yang pas ya. Sehingga semua pihak itu win-win lah. Kreditur merasa aman, pinjamannya kembali, investor juga merasa aman karena pengembalian modal juga terjaga, pemerintah juga merasa memang memberikan suatu proyek yang bermanfaat ya, bukan hanya untuk mobilitas tapi juga dalam rangka mitigasi climate change. Oke, ini menarik sekali Pak Edwin. Tadi Bapak sampaikan contoh konkret, salah satunya adalah pembangunan tol Semarang-Demak yang juga sekaligus membuat tanggul begitu Pak. Namun untuk tahun ini dan juga tahun depan, sebetulnya apa saja sih Pak yang dibiayai dengan skema blended finance ini? Saya rasa ya, tadi kan itu juga sedikit banyak menyangkut upaya climate mitigation ya. Kita akan fokus kepada energi transisi. Ya, karena kami juga sudah mendapatkan penugasan dari Kemenkeu untuk menjadi manajer country platform. Ya, saya rasa yang namanya definisi ya, energi transisi kan ada kira-kira 5 lah ya. Yang pertama itu setiap upaya efisiensi. Ya, kita misalnya business as usual memproduksi listrik ya sekian ya, diperoleh efisiensi sehingga emission impact-nya berkurang dengan teknologi baru. Ya, energi efisiensi lah, katakanlah ganti bohlam dengan ya watt-nya yang lebih rendah, itu salah satunya kan secara mikro ya. Satu efisiensi, 2 renewable. Jelas kan, renewable adalah transisi dari ya bakar fosil fuel yang ada emisinya menjadi renewable, berkurang emisinya. Yang ketiga, butuh juga transmisi, karena percuma bangun renewable tapi nggak nyambung ya dengan usernya, termasuk juga nanti smart grid. Nah, yang keempat, saya rasa ini yang penting buat showcase kita,
ya yang sekarang kita lagi kerjakan itu coal phase out atau coal phase down. Jadi upaya penurunan tanpa investasi tambahan, upaya penurunan emisi yang dihasilkan oleh PLTU, ya, sehingga umurnya bisa diperpendek, ada penghematan emisi, tentunya, ya, ada juga sumber dana konsesional yang dalam hal ini bersumber dari Multilateral Development Bank, ada juga investor kami, ada juga investor filantropi, dan harapannya memang menghasilkan emission benefit untuk transisi. Jadi coal phase out sama 4, yang terakhir mungkin yang carbon removal ya, yang teknologi CCUS, ya, itu hal-hal itu yang padat teknologi sehingga nanti emisi secara general akan berkurang. Saya rasa 5 tema transisi itu yang mungkin dalam waktu dekat kita tetap fokus pada transisi yang sifatnya showcase coal phase out. Di samping business as usual ya, yang namanya renewable maupun juga transmisi. Jadi memang transisi energi merupakan proyek infrastruktur yang jadi fokus pada tahun depan untuk pembiayaan dari blended finance ini ya Pak ya. Kemudian Pak, berapa besar sebetulnya gap pembiayaan infrastruktur yang mungkin dibiayai dengan menggunakan skema blended finance, dan apa sih Pak selama ini yang juga menjadi tantangannya untuk skema blended finance dari segi transisi energi tadi? Saya rasa tantangan itu ya bukan dari magnitude ya, karena yang namanya transisi energi itu sangat kompleks ya. Dia butuh investasi dan dia juga butuh biaya ya. Kalau tadi katakanlah menurunkan emisi dari perpendekan umur ya, PLTU ya, itu kan ada biaya finansial. Kalau ada hutangan, harus hutangannya lebih murah ya, sehingga jangka waktunya, karena ini proyek milik swasta ya, harus lebih murah sehingga ada ya NPV lah, net present value positif ya, yang bisa dicapai. Jadi memang ada hitung-hitungannya, dan saya rasa penting ini untuk menjalin kolaborasi. Ya, bukan hanya kita mengandalkan dana konsesional, tapi juga kedepannya juga bisa mengharapkan dukungan pemerintah. Ya, agar transisi itu ya bisa dilaksanakan secara affordable ya, tidak menyebabkan harga listrik naik, itu kan. Dan juga memang adil buat orang-orang yang terdampak. Karena ada pekerja di situ, ada mata rantai, ya, backward linkage maupun forward linkage yang harus dipikirkan untuk menjaga keadilan dari pihak yang terdampak, khususnya yang terdampak secara negatif. Saya rasa itu comprehensive approach itu yang butuh pemikiran dan butuh dukungan pemerintah.